Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian baik-baik saja. Bertemu kembali bersama Bu Yayu. Pembelajaran kita hari ini tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 lingkungan dan manfaatnya. Kompetensi dasar menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran, anak dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Kalian sudah dapat menentukan dan mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Pada pembelajaran kita kali ini, anak-anak, ibu akan mengajak kalian untuk mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Apa paragraf itu? Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Dalam menentukan dan mengembangkan ide pokok menjadi paragraf, ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah mengembangkan ide pokok menjadi paragraf: 1. Membaca teks secara keseluruhan, menentukan ide pokok. 3. Membuat kerangka teks, ringkas teks hingga menjadi paragraf. Baiklah anak-anak, ibu akan lanjut. Berikutnya mengulang kembali tentang ide pokok. Kalian pasti sudah ingat pembelajaran kita yang terdahulu tentang ide pokok, tapi ibu akan menjelaskan kembali. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Gagasan pokok dalam suatu paragraf hanya ada satu ide pokok. Lanjut kepada kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Fungsi dari kerangka karangan tujuannya yaitu untuk memudahkan pengendalian variabel, memperlihatkan pokok bahasan, sub-sub bahasan karangan, dan memberi kemungkinan perluasan bahasan tersebut sehingga memungkinkan penulis menciptakan suasana kreatif sesuai dengan variasi yang diinginkan. Mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah dirumuskan dalam topik, judul, masalah, tujuan, dan kalimat tesis. Fungsi berikutnya yaitu memudahkan penulis menyusun karangan secara menyeluruh dan mencegah ketidaklengkapan bahasan. Yang terakhir, mencegah pengulangan pembahasan ide. Adapun manfaat dari kerangka karangan akan membantu setiap penulis
untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dilakukan. Kalian dapat membuka buku tema 1 halaman 124. Pada bacaan teks gerabah dari Pulau Madura yang ada di halaman buku kalian 124 sampai 127, kalian dapat baca. Di sini Ibu menampilkan 2 contoh paragraf dari teks bacaan gerabah dari Pulau Madura. Baiklah anak-anak, Ibu akan membacakan teks yang di paragraf pertama. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebuah sebutan, maksud Ibu, tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi, dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Yang Ibu beri garis merah pada paragraf pertama ini adalah ide pokok. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Ide pokoknya ada pada kalimat utama. Begitu juga selanjutnya di paragraf kedua. Ide pokoknya terletak di kalimat utama di bagian awal. Sekarang Ibu memberi kesempatan kepada kalian untuk membaca buku kalian tema 1 halaman 124 sampai 127. Setelah kalian selesai membaca teks tersebut, kalian dapat menyiapkan alat tulis untuk mencari ide-ide pokok dari masing-masing paragraf yang kalian baca. Tugas kalian mengerjakan di halaman 127 sampai 128, tapi kalian mengerjakannya di buku tulis kalian. Setelah anak-anak selesai mengerjakan tugas halaman 127 sampai 128, marilah untuk mencoba pemahaman kalian terhadap pembuatan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Kalian dapat melihat pada halaman 129. Di sini Ibu sudah memberi contoh satu paragraf yang sudah ada di buku kalian, ditentukan tentang ide pokoknya. Tanah liat banyak kegunaannya. Ini adalah ide pokoknya. Ibu kembangkan menjadi sebuah paragraf sebagai berikut. Tanah liat banyak kegunaannya. Selain sebagai media tanam bagi berbagai jenis tanaman, tanah liat juga dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan gerabah. Untuk yang nomor 2-nya, proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Dan yang ketiga, macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat, itu anak-anak bisa coba membuat sendiri. Selamat mencoba. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan anak-anak dapat
pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.